Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahumma rabba hadhihi da'wati tamma was-salati al-qa'imah ati Muhammadin was-sirati wal-fadilah والدرجة العلية وبسط مقام محمود الذي وجه
إنك لا تخلف الميعاد. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sama-sama beribadah kepada Allah di masjid yang mulia ini. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah, amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan khutbah yang singkat ini, sesuai apa yang disampaikan tadi, kita berbicara dengan tema al-afu. Kaum muslimin yang berbahagia, kita ini hidup dalam proses filterisasi. Siapa yang memegang teguh nilai-nilai kemuliaan yang ada dalam agama, artinya atribut kemuliaan yang ada dalam agama, dan siapa yang menggunakan peta petunjuk dari Al-Quran dan menggunakan agama sebagai perisai dari serangan godaan iblis, maka ia layak kembali ke alam sorga, karena asal usul kehidupan manusia dari sorga. Tapi kalau di dunia ini agama dicampakkan, tidak bisa menampakkan cara hidup yang mulia, dia tidak berhak kembali ke alam mulia, karena ia mengikuti jejak iblis, akhirnya disatukan dengan iblis di neraka. Jadi ini adalah proses filterisasi, siapa yang layak di surga akan kembali ke surga, dan siapa yang tidak layak mengikuti jejak iblis disatukan dengan iblis. Hanya saja di dalam proses uji kelayakan kemuliaan ini ada dua hubungan, hablun minallah dan hablun minan nas. Kalau hablun minan nas, kita semua masing-masing ada posisi. Di rumah Anda sebagai ayah atau anak. Kalau sebagai anak, konsekuensinya bakti ke orang tua. Kalau sebagai ayah, konsekuensinya tanggung jawab dan mendidik anak. Anda di kantor, apa posisinya? Bawahan atau atasan? Kalau bawahan, Anda harus mau diperintah oleh atasan, taat. Kalau atasan, harus tanggung jawab. Anda di rumah sakit sebagai pasien, dokter. Kalau pasien harus nurut ke dokter. Kalau dokter juga harus bertanggung jawab. Itu hablun minan nas. Ketika kita konsekuen, itu dalam bahasa agama telah menempatkan diri pada posisi yang semestinya. Itu dalam bahasa agama disebut sobrun dan adlun. Seperti ini belangkon ditempatkan di kepala. Ini ditempatkan pada tempat yang semestinya. Baju di atas, celana di bawah. Ini aku menempatkan adil pada baju ini. Tapi kalau dibalik, baju di celana di ataskan, ini menempatkan sesuatu bukan pada tempat yang semestinya. Itu disebut dolim. Az-zulmu huwa wad'u syai' fi ghairi mahallihi. Ketika Anda menjadi seorang bawahan di kantor ini, ada perintah dari atasan, konsekuensinya Anda harus melaksanakan. Tapi kalau Anda tidak melaksanakan, Anda zalim kepada sesama. Anda sebagai seorang ayah mendidik anak, menyayangi istri, menempatkan anak dan istri pada posisi yang semestinya dan disayang. Kalau Anda tidak sayang, berarti Anda zalim kepada istri dan anak. Jadi kezaliman antar sesama
itu di saat seseorang tidak memposisikan pada posisi yang semestinya dan tidak konsekuen. Anda dalam kontrak gaji 5 juta tapi Anda terima cuma 2 juta, Anda dizalim. Karena Anda ditempatkan tidak sesuai dengan kontrak. Nah, jadi hablun minan nas ini adalah kalau kita menempatkan artinya kita sabar dan adil, kalau tidak konsekuen kita zalim, kalau kembali konsekuen namanya taubat. Begitu juga hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau dengan Allah sabar melaksanakan perintahnya, sabar menjauhi larangannya, sabar dan bersyukur atas ketentuannya baik suka atau duka. Itulah. Bagi yang tidak sabar disebut zalim. Makanya semua dosa baik vertikal maupun horizontal disebut kezaliman karena tidak konsekuen dengan posisi yang semestinya. Makanya doanya Rabbana dzalamna anfusana, ya Allah aku telah zalim pada dirinya, yang semestinya aku sebagai seorang hamba taat, aku tidak taat, artinya aku telah menempatkan diri bukan pada posisi yang semestinya dan aku tidak konsekuen sebagai seorang hamba. Itulah kezaliman. Kaum muslimin yang berbahagia, bila kezaliman terjadi antara kita dengan Allah, Allah telah memberitahu kepada kita bahwa Allah mempunyai sifat Ghafurur Rahim. Allah tuh selalu memerintahkan kita untuk taubat, untuk istighfar, untuk minta ampun. Bahkan wasari'u cepet-cepet. Tuhan yang memerintahkan, ketika kita meminta ampun, ya pasti diampuni. Kalau tidak diampuni, apalah arti perintah? Artinya, hubungan antara kita dengan Allah dalam hal kezaliman, memberesi kezaliman tadi, ketidaktaatan kita, ketidakkonsekuenan kita sebagai abdun di hadapan Allah. Semestinya sholat nggak sholat, semestinya jujur nggak jujur, semestinya ya gitulah ya. Kezaliman antara kita dengan Allah. Kalau kita zalim, Allah memberikan jalan yang sangat luas. Anytime kita bisa istighfar, bisa berbuat kebaikan yang mendatangkan ampunan. Harian 5 waktu kita diwajibkan sholat. Jalan ke masjid aja itu menghapus dosa kedoliman, apalagi sholatnya, apalagi wiridannya. Itu harian minimal 5 kali sehari. Belum tahajudnya, belum duhanya, belum apa. Mingguan, Jumat sekarang yang kita lakukan itu menghapus kedoliman hablun minallah kita dengan Allah. Itu antara Jumat yang lalu dengan Jumat sekarang. Belum lagi yang tahunan Ramadan menghapus lagi kedoliman, dosa-dosa kita dengan Allah. Belum lagi haji seumur hidup sekali, bahkan itu bagaikan bayi yang keluar dari perut ibunya. Belum lagi ketika meninggal dia disolatkan. Jadi hubungan hablun minallah itu Allah sudah menyediakan berbagai akses dan cara dan dengan berskalaan yang isinya ampunan. Bukan hanya itu, Allah ketika Allah memberikan musibah, riyet lecek paribasa, itu ampunan. Sampai ada orang begini, man amsa kallan min ta'bi aisy amsa maghfurun lahu. Seseorang yang mencari nafkah dari pagi ngantor, Anda mengantor di Telkom, sore kecapean, Allah memberikan ampunan kepada orang yang mencari nafkah untuk keluarganya. Dia capek, diampuni oleh Allah. Banyak sekali cara ampunan yang diberikan oleh Allah. Yang jadi masalah adalah hablun minan nas. Satu sisi Allah Ghafurur Rahim, selalu memerintahkan dan memberikan akses yang cara yang begitu banyak. Tapi hablun minan nas. Dan kalau kezaliman antara sesama manusia, aturan mainnya, Allah tidak akan intervensi ikut mengampuni selama yang terkait memberikan ampun atau memberikan maaf atau menghalalkan.
Kedoliman antar sesama. Bila seseorang menyakiti orang lain, menyakiti hatinya, menyakiti badannya, menyakiti harga dirinya, menyakiti akalnya, mengajak mabok, akalnya rusak, menyakiti juga. Kejelekannya dibongkar-bongkar, diomong-omong, menyakiti harga dirinya. Fisiknya dipukul, menyakiti fisiknya. Kezaliman antar sesama, apa kata Tuhan? Allah tidak akan intervensi selama yang terkait menghalalkan. Kalau dalam hal harta menghalalkan, kalau dalam hal fisik memaafkan. Kalau tidak diberesi di alam dunia, berlanjut di akhirat. Di akhirat sudah tidak ada harta untuk ganti rugi. Akhirnya satu-satunya untuk ganti rugi adalah nilai pahala dan dosa yang dibawa dari alam dunia. Seorang pencuri, seorang koruptor, seorang yang penipu, dia mengambil hak orang lain dengan cara batil. Siapa yang rugi? Dia. Duitnya besok habis, tapi tanggung jawab mengembalikan tidak habis di dunia, ke bawah ke akhirat. Di akhirat sudah tidak ada uang. Bayarnya pakai apa? Pahala sholatnya dipotong. Ya kalau sholatnya rajin, bulan bentong, pahala kebaikan dipotong. Mending kalau 1-2 orang. Kalau hampir semua orang didolimi, yang nagih banyak, kebaikannya terbatas. Di saat kebaikannya habis dipakai membayar kedoliman, yang nagih masih banyak. Apa yang terjadi? Dosa penagih tadi ditransfer kepadanya. Akhirnya apa? Itulah yang Rasulullah khawatirkan. Atadruna mal muflis? Tahukah engkau orang yang bangkrut? Orang yang bangkrut yang nggak punya duit? Bukan. Orang yang paling bangkrut adalah orang yang mati membawa berbagai pahala kebaikan, baik itu sholat, puasa, tapi di akhirat semuanya habis ditagih karena banyak kedoliman antara sesama. Di saat kedolimannya habis, pahalanya habis, dan tagihan kedolimannya lebih banyak, akhirnya over, defisit. Jumlah tagihan melebihi jumlah aset kebajikannya. Ya, kita ditimbang, kebaikannya habis, kejelekannya banyak, ya akhirnya sudah lewat. Nggak berhak kembali ke alam sorga, karena tidak layak disorgakan orang seperti itu. Artinya apa? Kalau kita punya kezaliman dengan Allah, hablun minallah, kita banyak dosa, banyak cara akses Tuhan. Wasari'u, Tuhan selalu memerintahkan ampunan. Tapi maaf, kalau Anda punya dosa dengan sesama, kadang-kadang minta maaf aja kagak dikasih. Apa? Nggak salah dengar tuh kamu minta maaf. Ntar dulu aku tuh sakit hati, kalau belum dendam, gua nggak sembuh tuh. Bukannya ngasih maaf, dendam. Menulis nyeri. Bahkan kalau udah sakit hati 7 turunan sampai ngomong begitu. Hablun minan nas, ini yang luar biasa. Tapi jangan takut. Iya. Allah membantu dengan sistem agar manusia ini mau saling memaafkan. Apa? 1, dalam hal ritual vertikal, umpamanya haji. Suatu saat Rasulullah sewaktu beliau wukuf di Arafat, beliau berpikir, yang beliau pikirkan tuh keselamatan umatnya, keselamatan kita. Beliau 15 abad yang lalu sudah memikirkan keselamatan kita. Itu namanya pemimpin yang memikirkan umatnya, yang bukan hidup sezamannya, tapi 5 abad yang kemudian anak incu orang kudu selamat kumaha, itu namanya pemimpin. Pemimpin zaman kieu yang tong baroning mikiran kitu. Nusa zaman di kabagian keluarga kudu kabagian deh. Nu kapikirannya. Tapi Rasulullah apa yang beliau pikirkan? Ya Allah, dosa hablun minallah, aku tidak khawatir melihat Engkau Ghafurur Rahim, melihat Engkau banyak cara untuk mengampuni dosa-dosa manusia.
Tapi yang kukhawatirkan ini satu, kezaliman antara sesama manusia, karena Tuhan sudah memberikan garisan tidak intervensi selama yang terkait memberikan maaf. Jadi beliau sudah memprediksi ini sebagian besar umat saya ini celakanya oleh kezaliman antar sesama. Tekaupan belikan, epesan, tekaup kasinggung ngamuk, tekaup rebutan ting naon ngamuk, gelut, lebih kan ke kopehna, rebutan lahan parkir we gelut, kan nya, gitu ta, rebutan jabatan we silih sikut, rebutan, wah itu mah kezaliman. Apa solusi dari Rasulullah? Saat beliau haji, di waktu di Arafat, beliau itu berdoa memikirkan, ya Allah, kumaha ini kezaliman. Soalnya kalau nggak ada solusinya, ini hancur umatku, banyak yang di neraka ini, kacau ini. Saeutik nu salamat. Akhirnya Rasulullah ngusulkan apa? Usulan beliau. Allahumma in syi'ta ghafarta dzalim wa ataital madlum. Itu doa Rasulullah. Ya Allah, ini orang yang datang ke Arafah adalah tamu Engkau. Engkau memerintahkan kami, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Engkau memerintahkan kami untuk menghormati tamu. Sekarang yang punya tamu Allah sendiri. Ini kan tamu-tamu Allah yang haji ini. Kan kudu disuguhan, kudu dihormat ku Gusti benernya, lain kudu pastina ya. Aku minta, karena tamu adalah dijamin oleh tuan rumah, maka nanti di akhirat, bila tamu engkau ini di akhirat ada kezaliman antara sesama manusia, tidak dibayar dari rekening kebajikannya. Karena tamu ya dipangnangungkeun ke tuan rumah. Dipanganggung, dipangmayarkeun ku Gusti. Itu Rasulullah nunggu ijabahnya cukup lama. Maghrib belum ada ijabah. Tengah malam di Musdalifah nggak ada ijabah. Ijabahnya menjelang subuh. Ketika sholat subuh berjamaah di Musdalifah, Rasulullah kelihatan ceria dan sahabat sudah paham. Kalau Rasulullah ceria seperti itu, mesti ada berita baik dari langit. Ya Rasulullah, ada berita apa? Alhamdulillah, solusi terselesaikan. Asal umatku mau berangkat haji dan menjadi tamu Allah, semua kezaliman antar sesama manusia akan ditanggung oleh Allah, dia selamat. Tapi hajina haji mabrur. Kalau nggak gitu ya enak. Ayo orang korupsi, hasil korupsi dipakai haji. Ya nggak bisa. Haji mabrur mah duitnya ikut halal kan ya. Oke, itu bantuan dari Allah, sistem bagaimana kezaliman sesama manusia. Tapi yang lebih hebat lagi apa? Allah menerapkan sistem hukum timbal balik. Jadi hubungan antara kita dengan, jadi sikap Allah terhadap manusia itu sangat diwarnai oleh sikap kita terhadap Allah dan sikap kita terhadap sesama manusia. Saya ambil contoh. Ibarat bola karet, kalau kamu melemparnya ke tembok pelan, maka feedbacknya pelan. Tapi semakin keras, feedbacknya semakin keras. Jadi tergantung Anda melemparnya. Makanya kalau dalam bahasa hadis, idza taqarraba ilayya 'abdi shibran taqarrabtu ilaihi dzira'an, wa idza taqarraba ilaihi dzira'an taqarrabtu ilaihi ba'an, wa idza atani yamsi ataitu harwala. Kalau ada seorang hamba mendekatku satu jengkal, aku mendekatnya satu siku. Akhirnya lebih banyak. Jengkal dengan siku kan lebih. Kalau satu siku, aku mendekatinya satu depa. Kalau dia datang kepadaku dengan cara berjalan, aku menyambutnya dengan lari. Artinya respon Tuhan itu, reaksi Tuhan itu lebih cepat, lebih banyak. Nah, breakdownnya seperti apa? Aplikasinya. Coba, banyak dalam Al-Quran sistem timbal balik. Contoh sederhana, fadhkuruni adzkurkum. Bila engkau menyebut nama Allah dalam dirimu, maka nama kamu juga saya sebut.
Wa idza dzakaroni fi mala'in, bila nama Allah disebut dalam sebuah komunitas, seperti saya lagi menyebut-nyebut Allah di dalam sebuah komunitas seperti ini, nama saya disebut oleh Allah di komunitas yang lebih mulia di langit sana. Tuh lihat Tontowi nyebut-nyebut namaku katanya. Di Telkom lagi. Itu namanya hukum timbal balik kita dengan Allah. Nah sekarang, makanya sampai ada sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda gini, idza aradta an ta'rifa manzilataka indallah fangdur manzilatallahu fi qalbik. Bila Anda ingin tahu derajat kamu di sisi Allah, hukum timbal balik, lihat Allah di hatimu. Kalau Allah di hatimu nomor satu, perintah jadi nomor satu kan, larangannya dijauhi nomor satu, apapun kepentingan apapun semuanya disingkirkan, yang penting Allah nomor satu, maka permintaanmu kamu juga dinomor satukan oleh Allah. Doa sekali ngucap diijabah. Tapi kalau Tuhan dinomor duakan di hatimu, perintahnya diabaikan karena ada kepentingan duniawi, ada kepentingan itu dan ini, engkau pun akan dinomor tigakan oleh Allah. Mungkin dinomor 10 kan oleh Allah, enggak akan didengar. Itu namanya hukum timbal balik kita dengan Allah. Nah, tapi bagaimana kita dengan sesama manusia? Apa kata Allah? Disinilah Allah membantu bagaimana menyelesaikan kezaliman antara sesama manusia dengan sebuah sistem. Apa kata Allah? Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman irhamu man fis sama wa irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. La yadkhul ahadukum al jannata bi amalihi wala anta ya Rasulullah wala ana illa yataghammadani bi rahmati. Tidak satu pun orang yang mampu membeli tiket surga dengan nilai amalnya, termasuk engkau, termasuk aku. Aku pasti masuk surga, tapi masuk surgaku hanya karena rahmat Allah. Oh, berarti penyebab utama seseorang bisa masuk surga itu hanya rahmat kasih sayang Allah. Yang jadi pertanyaan, bagaimana kita nanti di hadapan Allah? Aku termasuk orang yang disayang. Itu aja. Jawabannya apa? Sistem timbal balik tadi. Apa kata Tuhan? Kalau engkau ingin ku sayang, yang rahmatku adalah kunci surga. Apa kata Tuhan? Sayangilah sesama. Menyayangi horizontal, engkau akan mendapatkan kasih sayang dari vertikal. Bukan hanya itu mah garis besarnya, breakdownnya. Wallahu fi aunil abdi maka nal abdu fi auni akhi. Bila engkau menolong orang lain maka engkau akan ditolong oleh Allah. Termasuk masalah al-afwu. Bila engkau disakiti, didolimi oleh sesama dan dia minta maaf, kamu jawabannya boleh. Membalas kedoliman itu hak kamu, atau engkau memaafkan, itu pilihannya. Wa anta'fu khairul lakum. Kalau engkau memaafkan itu lebih baik bagi kamu. Kata Allah, ini dibantu oleh Allah nih, bagaimana hubungan horizontal kita menjadi baik, dibantu oleh Allah. Kalau kamu memaafkan itu lebih baik. Kenapa? Apa kata Tuhan? Kalau orang banyak dosa kepada kamu, kamu dimintai maaf dan kamu tidak memaafkannya, apa balasan Tuhan? Jangan salahkan Tuhan kalau Tuhan pun di saat kamu banyak dosa pada Tuhan, Tuhan tidak memaafkan kamu. Mana wae di pentahampura teu mere Gusti moal mere hampura ka maneh. Belum dibalik. Tapi sejuta orang menyakitiku, dengan mudahnya aku memaafkan mereka. Apa kata Tuhan? Karena engkau memaafkan mereka, maka seluruh dosamu pun ku maafkan, ku ampuni. Wow. Sistem. Hak kamu tidak memaafkan dia,
silahkan. Tapi akibatnya engkau akan mendapatkan kesulitan. Belum tentu Tuhan memaafkan kamu, karena kamu pun sulit memaafkannya. Engkau sayang, aku sayang. Engkau memaafkan, ku maafkan. Engkau tidak memaafkan, jangan salahkan Tuhan kalau Tuhan juga tidak mengampuni dosamu. Dosa kamu ke Tuhan lebih banyak daripada yang dia sakiti. Pilihan di antara kita. Dan saat seseorang menyayangi orang lain, memaafkan orang lain, dia bukan hanya disenangi oleh orang yang berdosa. Nuhun abdi dihampura. Dia jadi dimuliakan. Bukan hanya oleh manusia, oleh Allah, oleh malaikat pun jadi dimulia. Bahkan ada hadisnya, siapa yang memaafkan, maka dia akan dimuliakan. Karena memaafkan adalah sifat kemuliaan. Jadi sebenarnya kuncinya adalah sikap kita sebagai abdun. Mau konsekuen dengan posisi kita atau tidak. Kalau engkau memaafkan, Allah memaafkan. Kalau tidak, jangan salahkan Allah tidak memaafkan. Kalau engkau menyayangi orang lain, Allah akan menyayangi kamu. Kalau engkau menolong orang lain, Allah akan menolong kamu. Ketika kamu menolong orang lain sebelum diterima dulu oleh Allah. Yang bersangkutan mungkin lupa berterima kasih. Tapi Allah, alhamdulillah, Gusti yang dipuji. Yang bersangkutan yang engkau tolong mungkin besok gak bisa balas jasa. Tapi yang pasti Allah membalasnya 700 kali lipat. Kurang apa Tuhan? Makanya kata kuncinya, tidak ada lagi yang membahagiakan diri kita kecuali sikap kita sendiri. Dan tiada lagi yang menyakiti kita kecuali sikap kita sendiri, bukan orang lain. Sejuta orang menyakitiku, tapi aku bisa menyikapi dengan baik, tidak akan pernah sakit aku. Bahkan aku bisa mendapatkan ampunan. Kasihan kamu yang menyakiti aku, kamu yang berdosa, aku yang diampuni oleh Allah. Jadi lain balas dendam malah nyaah. Itu jelema ngarti. Tapi kalau nggak ngerti balas dendam sarua gelona, naonan sia. Kata kuncinya, sering-seringlah memaafkan. Engkau akan dimuliakan dan itu sifat yang mulia dan Allah akan memaafkanmu. Aku liqouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum ya fauzal mustaghfirin. Alhamdulillahi kama yaliku bihamdih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad adada khalqika wa ridha nafsika midada kalimatika wa zinata arsik wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Sebelum kita berdoa, sekali lagi rumus timbal balik berlaku. Kalau engkau ingin disayang oleh Allah, sayangilah sesama. Kalau ingin mendapatkan ampunan dari Allah, ampunilah sesama. Kalau ingin mendapatkan pertolongan dari Allah, saling tolong menolonglah. Dan Allah paling suka melihat hambanya saling tolong menolong. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad وعلى آل سيدنا محمد وسلم رضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين آمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا
اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا ذرياتنا من النار أجمعين ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم اجعل بلدنا هذا بلدا آمنا مطمئنا وارزق أهله الأمن والسلام والرفاهية والعدل والمغفرة والرضا منك برحمتك يا أرحم الراحمين ربي يسر ولا تعسر فإن تيسير العسير بيدك يسير اللهم ارحمنا واشف مرضانا وارحم موتانا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون أقم الصلاة